Tribun News update siang Tribuners, ada Nila Irda, 30 menit ya, bakalan aku temenin kamu untuk update informasi apa yang terjadi hari ini, termasuk isu-isu nasional, viral, internasional yang bakal menambah informasi kamu di hari ini Tribuners. Kita mulai dari informasi yang pertama, ini adalah rencana pemanggilan Mendikti yang rencananya akan dipanggil oleh DPR, Tribuners, tapi justru agenda ini gagal digelar ya. Komisi 10 DPR RI sendiri batal menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pak Satrio Sumantri Brojonegoro yang harusnya diagendakan dilaksanakan pada hari ini Tribuners tanggal 22 Januari jam 1 siang. Nah, rencananya Menteri Satrio ini dipanggil untuk membahas salah satu polemik terkait demonstrasi ASN di kementerian miliknya gitu ya. Tapi berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian ketika dikonfirmasi bahwa agenda ini batal digelar Tribuners lantaran Menteri Satrio sendiri berhalangan hadir karena ada rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Komisi 10 DPR nantinya akan kembali menjadwalkan ulang agenda rapat bersama dengan Satrio dalam waktu dekat. Artinya akan di-reschedule ya, dan paling lambat akan dilaksanakan di tanggal 3 Februari mendatang Tribuners. Ini seperti yang memang sudah diketahui bahwa dari keterangan Sekjen Kemendikti sendiri, memang perkara antara Menteri Satrio dan pegawai yang sebelumnya terancam dipecat, ini memang sudah selesai dengan jalur damai. Dalam aksi demo, puluhan ASN di kementerian ini sempat membentangkan spanduk ya untuk mengkritik Satrio. Tapi kemudian pada Senin malamnya agenda pertemuan sudah dilaksanakan dan berdasarkan keterangan Pak Sekjen juga disebutkan bahwa tidak ada pemecatan yang dilakukan Menteri Satrio terhadap Neni Herlina. Yang ada adalah kesalahpahaman dan juga tidak adanya saling pengertian begitu ya terkait statement yang disampaikan oleh Pak Menteri ini sendiri. Jadi nanti batal diselenggarakan dan akan diagendakan ulang beberapa pekan mendatang Tribuners. Kita ke informasi lainnya. Ini terkait Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Tribuners, yang mana dijadwalkan nantinya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Hasto sendiri tersangka atas 2 kasus Tribuners, yakni dugaan kasus suap, adanya pengurusan PAW anggota DPR Harun Masiku, kemudian yang kedua adalah dugaan perintangan penyidikan. Dari keterangan Ketua KPK, Pak Setio Budianto, ini disebut kalau penyidik akan kembali memanggil dan juga menggali keterangan Hasto, meskipun belum diketahui pasti kapan waktu pemanggilan ini Tribuners. Apalagi saat ini bukti kubu Hasto dan KPK juga akan dipakai untuk menghadapi sidang pra-peradilan terlebih dahulu. Jadi fokus utama KPK saat ini adalah menjalani sidang pra-peradilan. Nantinya setelah sidang pra-peradilan selesai akan dilanjutkan dengan pemanggilan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Lalu apakah kemudian nantinya Hasto Kristianto akan langsung ditahan Tribuners? Ketua KPK sendiri belum memberikan konfirmasi lebih lanjut karena menurutnya babakan atau perihal soal kewenangan penahanan atau tidak ini berada di kewenangan penyidik KPK. Hanya saja KPK memastikan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan nantinya sudah sesuai dengan ketentuan yang memang sudah berlaku. Gitu. Oke. Dari Pak Hasto, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners, Komisi 4 DPR RI meninjau langsung lokasi pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang pada hari Rabu hari ini, Tribuners. Dari wartawan lapangan kami, dari pantauannya sendiri, rombongan komisi ini berangkat dari gedung DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang mana rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR sekaligus politikus Partai Gerindra, Bu Titi Soeharto. Dalam kunjungan ini, Titi Soeharto juga didampingi oleh sejumlah anggota Komisi 4 DPR lain,
Seperti halnya adalah Daniel Johan dari fraksi PKB, kemudian ada Rafiq dari fraksi Partai Nasdem, dan beberapa anggota lainnya. Titik sendiri sebelumnya sangat vokal ya Tribuners ya, untuk mendesak pemerintah segera bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang atau pemilik pagar laut sepanjang 30 meter ini. Titik Soeharto sendiri juga menilai keberadaan pagar ini menimbulkan tanda tanya besar baik dari sisi pembuatnya maupun dari sisi pembiayaannya Tribunars. Dan Titi Soeharto juga menegaskan bahwa pembangunan pagar laut sepanjang ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat begitu ya, dan juga pasti memakan pendanaan yang sangat besar. Bu Titi juga menyoroti klaim bahwa pagar ini dibangun secara swasta atau kelompok nelayan yang dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kalau dihitung-hitung pemasangan pagar laut ini tidak mungkin dilakukan hanya swadaya saja, dan yang pasti ya, menurut Bu Titi, Tribunars ini pasti ada dalang atau ada orang yang memang sengaja menyuruh sejumlah nelayan untuk memasang pagar laut ini. Dan hari ini pagar lautnya juga dibongkar Tribunars bersama dengan sejumlah elemen dari TNI Angkatan Laut yang juga dipimpin oleh Kementerian KKP, ada Bakamla juga, ada kepolisian, dan juga dibantu oleh sejumlah nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut ini. Masih belum dipastikan apakah bisa rampung dalam 1 hari, tapi dari keterangan KKP sendiri nanti seluruh total 30 km ini akan dibongkar dalam beberapa rentan waktu ke depan ya Tribuners ya, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, Tribuners, kita ke informasi yang juga masih terkait pagar laut di Tangerang. Ini adalah aksi yang kemudian dilakukan oleh para nelayan yang lebih rela untuk rugi dengan tidak melaut demi bisa membantu para anggota TNI dan pihak-pihak terkait melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Jadi puluhan lebih nelayan ini berkumpul di pos TNI Angkatan Laut yang ada di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Para nelayan yang tinggal di kawasan desa ini dengan kerelaan dan sukarela membantu para anggota TNI begitu ya untuk membongkar pagar di pesisir laut Tangerang pada Rabu hari ini. Satu di antaranya yang juga dilakukan oleh pria bernama Uri yang mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang hari ini ikut membantu proses pembongkaran begitu ya. Tapi menurutnya dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sampai 200 dan 300 kapal atau 200 sampai 300 kapal Tribuners untuk membantu jalannya proses pembongkaran. Ini cukup banyak juga karena dari personil TNI kan ada sekitar 600-an ya yang di tahap pertama ya, dan ini dibantu oleh sampai 200 sampai 300 kapal nelayan. Wow, luar biasa banget. Uri juga memastikan bahwa para nelayan ini berterima kasih ya dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar laut di Tangerang ini, karena hal ini menurutnya menjadi salah satu solusi. Pasalnya pagar laut ini kan memang mengganggu ekosistem atau aktivitas para nelayan begitu ya, yang membuat para nelayan ini kesulitan untuk mencari tangkapan yang mana membuat hasil tangkapan lautnya menurun. Jadi dengan pembongkaran ini diharapkan nantinya hasil tangkapan para nelayan ini bisa kembali naik dan para nelayan juga semakin giat dan juga semangat untuk melakukan melaut lagi ya Tribuners ya, dengan tidak adanya gangguan dari pagar laut ini sendiri seperti itu. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya Tribuners. Ini terkait pengacara Rasman Nasution yang merasa kehilangan jejak dari Laura Meizani atau Loli, anak dari Nikita Mirzani, setelah diserahkan oleh pihak kepolisian ke pihak keluarga. Loli sendiri saat ini keberadaannya tidak diketahui ya setelah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Tribuners, yang mana Loli ini diserahkan oleh pihak kepolisian ke keluarganya yang diwakili oleh Bude dan juga pengacara dari Nikita Mirzani sendiri. Nah, dari dikonfirmasi bahwa Rasman ini juga mempertanyakan Tribuners bagaimana kemudian seorang Loli ini bisa dibawa ke kediamannya, padahal Loli memang masih belum berkenan ya untuk bisa bertemu atau untuk mau bertemu dengan ibundanya Nikita Mirzani sendiri. Berdasarkan keterangan Kasih-Humas Polres Metro Jakarta, Kompol Nurmadewi juga memastikan bahwa Loli memang sekarang sudah dikembalikan ke keluarga Tribunars. Setelah itu
Loli saat ini menjalani perlindungan begitu ya di bawah kendali dari pihak keluarga Nikita Mirzani sendiri. Untuk itu tidak ada pihak luar lain yang kemudian punya akses untuk bertemu dengan Loli, termasuk juga Rasman Nasution ya yang sebelumnya mengatakan akan mengadopsi Loli untuk menjadi anaknya. Rasman ini sebelumnya mempertanyakan maksud dari pemindahan Laura Meizani ini sendiri, pasalnya menurutnya Loli justru meminta agar Rasman Nasution yang menjalani pendampingan kejiwaan terhadap dirinya. Tapi ketika pemindahan dari Rumah Sakit Polri ke keluarga, justru Rasman Nasution ini merasa tidak diinformasikan gitu Tribuners. Rasman lantas mengingat di mana Loli ini memintanya untuk mengurus seluruh keperluan di Rumah Sakit Polri. Nah, momen ini dianggap menjadi cara agar Loli ini mau menjalani pendampingan kejiwaan. Jadi Rasman merasa punya tanggung jawab terhadap Loli gitu ya. Karena Lolinya sendiri sudah meminta bantuan terhadap Rasman, apalagi Loli bersedia apabila diadopsi oleh Rasman Nasution. Cuman sekarang kalau dari keterangan kepolisian karena memang Loli ini menjadi tanggung jawab keluarga, jadinya Lolinya dikembalikan lagi ke keluarga Tribuners. Jadi tidak bersama dengan Rasman dan sudah tidak ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sekarang murni berada di bawah kendali keluarga Nikita Mirzani yang pada saat penjemputan dilakukan oleh sang bude bersama dengan pengacara yang selama ini mendampingi Nikita Mirzani. Tapi apapun itu ya Tribuners ya, karena kan si Loli ini masih menjadi tanggung jawab keluarga yang memang seharusnya berada di bawah kendali keluarga. Jadi apabila memang Rasman Nasution merasa punya hak atas Loli, ya sedianya melalui pintu keluarga saja Bang Rasman, agar nanti bisa mendapatkan kejelasan bagaimana kondisi Loli dan di mana saat ini Loli berada. Seperti itu. Oke, dari perkara Loli, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait viralnya seorang selebgram di Aceh karena membaca bismillah sambil diiringi musik DJ. Jadi Satpol PP sekarang ini sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, Tribuners, yang diketahui bernama Mira Ulfa. Ini adalah selebgram Aceh yang kemudian viral di media sosial melantunkan kalimat-kalimat bismillah sambil diiringi musik DJ dan juga jogetan serta penampilan yang dianggap tidak patut Tribuners. Dari keterangan Satpol PP sendiri, pemanggilan yang dilakukan kepada yang bersangkutan ini bertujuan untuk dimintai keterangan terhadap aksi yang memang sudah dilakukan sama Mira Ulfa ini sendiri ya Tribuners ya. Namun pihak Satpol PP ini sendiri mengapresiasi bagaimana sikap kooperatif ditunjukkan oleh Mira Ulfa yang datang lebih awal ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan Tribuners. Kalau dari beberapa video yang kemudian viral di media sosial, Mira Ulfa ini sendiri menuai kontroversi ya karena aksinya yang kemudian dinilai tidak patut karena menyatukan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama dengan musik DJ dan juga jogetan-jogetan yang dinilai kurang patut begitu dengan membagikan live di berbagai akun sosial medianya, termasuk juga yang dilakukan Mira Ulfa ini di TikTok ya Tribuners ya. Tapi sejauh ini memang belum ada penyelesaian apakah ada laporan ke kepolisian atas kasus ini ataupun tidak, belum ada sampai sejauh itu Tribuners, karena memang yang dilakukan sementara ini hanya klarifikasi oleh pihak Satpol PP setempat atas aksi yang dilakukan oleh Mira Ulfa ini sendiri. Semoga bikin Mbak Mira kapok ya dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan untuk dirinya sendiri, nanti juga bisa kena kasus penistaan agama kan, karena memang tidak seharusnya bacaan-bacaan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran ini disatukan dengan iringan musik DJ, apalagi dengan berjoget ria gitu. Oke, dari kasus Mbak Mira Ulfa kita masih lanjut lagi. Ini adalah salah satu video yang kemudian viral di media sosial, Tribuners, yang terjadi di Batam, yang mana ada seorang balita yang mulutnya terluka karena diduga dianiaya oleh sang ibu. Jadi video yang cukup mengejutkan jagat media sosial ini memperlihatkan seorang balita yang berlumuran darah di bagian mulut
Dari video viral ini menjadi sorotan dan perbincangan publik di kalangan masyarakat, apalagi emak-emak yang diketahui merupakan emak-emak kompleks perumahan ini ya, yang mengutuk keras perbuatan pelaku yang diduga dengan tega menganiaya anaknya sendiri. Kejadian ini sendiri sudah dilaporkan terjadi di Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau ya, Tribuners ya. Dari video yang beredar, balita ini terlihat digendong oleh tetangganya setelah diduga dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam video ini juga sang balita terlihat mengambil atau ibu dari balita ini terlihat mengambil anaknya dari gendongan tetangganya ketika tetangga itu berusaha menolong. Nah, tetangga korban menduga bahwa ibu tersebut sudah melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Tribuners, Kanit Reskrim Polsek Sagulung sendiri membenarkan adanya kejadian ini dan dari keterangan kepolisian saat ini ibu dan anak tersebut sudah diamankan ke Polsek Sagulung untuk kemudian dimintai keterangan lebih lanjut atas video yang viral di media sosial. Selain itu pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan dari para saksi termasuk tetangga yang merekam dan menyaksikan kejadian viral ini. Dari keterangan kepolisian juga pihaknya menduga bahwa ibu dari balita tersebut diduga mengalami gangguan kejiwaan, Tribuners. Untuk itu polisi kemudian saat ini melibatkan ahli psikologis untuk memeriksa kondisi mental dari ibu tersebut dan sang anak sekarang ini mendapatkan pemeriksaan psikologis dan juga pendampingan dari pihak kepolisian gitu. Dari informasi viral, kita beralih juga ke informasi lainnya. Aku punya satu kabar update terkait pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap satpam di Bogor, Tribuners. Jadi, pelaku atau terduga pelaku yang bernama Abraham ini diketahui membunuh satpam bernama Septian, begitu ya, yang merupakan satpam di rumah terduga pelaku di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban sendiri tewas karena mendapatkan pukulan dan juga puluhan luka tusukan di bagian tubuhnya. Dari keterangan Kapolres Bogor Kota, Kombes Eko Prasetyo, ini bilang kalau pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan Abraham yang digunakan untuk menghabisi nyawa Septian. Salah satunya adalah palu, kemudian satu buah sepatu hitam milik tersangka sendiri. Yang diketahui bahwa palu yang disita kepolisian ini, Tribuners, ternyata bukan untuk mengeksekusi korban, begitu ya. Dari keterangan kepolisian, Abraham atau pelaku ini memecah kaca jendela karena memang kesal terhadap ibunya. Nah, dari keterangan kepolisian disebutkan bahwa Abraham sudah merencanakan pembunuhan terhadap Septian. Abraham telah membeli pisau yang digunakan untuk membunuh atau menghabisi korban, gitu ya. Dari keterangan Tribun News Bogor juga diketahui bahwa Abraham ini menikam korban ketika Septian saat itu sedang tertidur. Nah, Septian meninggal dunia dengan 22 luka tusukan di tubuhnya. Dari luka-luka ini, Tribuners, ada satu luka yang membuat korban meninggal, yakni luka di bagian leher bagian kiri. Sampai sekarang terduga pelaku yang sudah ditangkap ini masih terus didalami keterangannya oleh pihak kepolisian dan nanti akan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun karena memang ada perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, dari Bogor kita lanjut ke informasi lainnya. Tribuners, ini adalah ex calon anggota DPR Aceh Tamiang dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang bernama Sofyan yang kini divonis hukuman mati. Hal ini setelah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menguatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Lampung di tingkat banding. Jadi Pengadilan Negeri Kalianda ini memvonis hukuman mati terhadap Sofyan pada 26 November 2024. Sofyan lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Dari penelusuran sendiri di situs KPU, Sofyan adalah caleg PKS nomor urut 1 dari daerah pemilihan Dapil Aceh Tamiang II. Sofyan yang lahir di tanggal 5 Maret 1990 ini, Tribuners, juga diketahui sudah menikah, yang mana ia tercatat
bahwa riwayat pekerjaannya adalah sebagai wira swasta. Nah, Sofyan ini ditangkap di sebuah distro pakaian pria di kawasan Mayak-Payat, Kabupaten Aceh Tamiang pada bulan Mei 2024 silam. Meski Sofyan sendiri terpilih sebagai anggota dewan ya, statusnya kemudian dibatalkan karena dipecat oleh PKS. Nah, Sofyan ditangkap atas kepemilikan sabu seberat 73 kg hasil penangkapan TNI Angkatan Laut di Lampung pada 10 Maret 2024. Atas hal ini, tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba kemudian mengembangkan kasus penyidikan dan menangkap Sofyan. Sampai sekarang Sofyan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan terancam vonis hukuman mati atas kepemilikan barang bukti narkoba ini sendiri. Seperti itu. Oke, kita ke informasi terakhir ya, Tribuners ya. Ini datang dari isu internasional. Pelantikan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat pada Senin lalu ini memantik sejumlah reaksi dari para pemimpin dunia. Salah satunya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden China Xi Jinping yang kemudian mulai mewaspadai langkah dari Donald Trump begitu ya sebagai orang nomor satu di negara Paman Sam ini. Sikap kehati-hatian ini bisa terlihat dari langkah Putin dan Xi Jinping yang kemudian menggelar diskusi empat mata Tribuners pada hari Selasa 21 Januari terkait status hubungan negara mereka dengan Donald Trump. Putin sendiri berbicara di kediamannya di Novo-Ogarevo di luar Moskow, sementara Xi Jinping berbicara melalui aula besar rakyat di Beijing, Cina. Melalui diskusi ini, Xi Jinping dan Putin menyatakan kesediaannya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat ya, di bawah pemerintahan Donald Trump berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan juga saling menghormati. Dalam diskusi private ini, Putin dan Xi Jinping juga membahas nih Tribuners soal prospek perjanjian perdamaian dalam konflik di Ukraina setelah Donald Trump ini menjabat sebagai presiden. Selain itu, Xi Jinping juga membahas topik terkait dukungan Washington dan Moskow terhadap posisi Beijing mengenai Taiwan. Diskusi antara Xi Jinping dan Putin ini dilakukan melalui panggilan video dengan durasi kurang lebih 1,5 jam lamanya, yang mana pembicaraan ini diinisiasi ya Tribuners ya oleh Putin beberapa hari sebelum Donald Trump ini dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada hari Senin kemarin. Jadi tidak hanya gebrakan-gebrakan yang mungkin dilakukan oleh Donald Trump aja, tapi kewaspadaan ini ternyata juga diambil ya oleh beberapa negara-negara besar atas terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Karena sebelumnya kan sudah punya pengalaman ya Tribuners ya, di era sebelum Joe Biden kan Donald Trump yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Jadi para pemimpin negara-negara ini mempertimbangkan beberapa hal ketika Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Jadi nanti kita akan melihat nih apa saja gebrakan dari Donald Trump, bagaimana hubungan internasional dan juga hubungan diplomatik luar negeri Donald Trump bersama dengan sejumlah negara lain, Tribuners. Gitu. Oke, demikian ya program Tribun News Update siang hari ini bareng sama Nila. Thank you so much sudah membersamai aku 30 menit untuk update informasi-informasi terbaru. Jangan kemana-mana karena habis ini akan ada program live update Tribuners. Kamu bisa tahu berbagai informasi dari seluruh wilayah di Indonesia berdasarkan laporan langsung dari wartawan lapangan kita. So, selamat menikmati seluruh rangkaian program Tribun News. Jangan lupa makan siang. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Bye-bye.